Marilah kita sama-sama membuka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta menyanyikan lagu Mars 40. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Zahra Triuningsi. Untuk Zahra, dipersilahkan. Terima kasih Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari pertama-tama kita panjatkan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Untuk kegiatan berlangsung, baik sampai akhir acara, mari kita berdoa sesuai agama. Untuk yang beragama Islam, membaca surah Al-Fatihah, dan untuk beragama non-Muslim, menyesuaikan doa yang diajarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baiklah Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kita akan dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 40 Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Wanda selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan rahmat, nikmat, sehat, walafiat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada kita para umatnya, di mana kita nanti mengharapkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Yang saya hormati Bapak Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 40 Jakarta, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, wabil khusus Pak Jumanta selaku penanggung jawab acara dan kegiatan ini, para ketua kompetensi keahlian, Bapak Ibu pembina OSIS dan pembina kesiswaan, serta para peserta yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama Pak Jumanta ya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan judul tadi apa? Pengembangan bakat seni siswa ya. Pengembangan bakat seni siswa ya. Baik ya, kalau berbicara masalah seni memang itu terkait erat dengan bakat ya. Tapi ada juga sih seni yang tidak terlalu dipengaruhi bakat dengan berlatih gitu ya. Seni-seni yang berkaitan dengan keterampilan, misalnya ada keterampilan akrobat atau sulap dan lain-lain ya. Tetapi paling tidak memang ada pengaruh dari bakatnya. Nah, dalam konteks ini mungkin nanti para peserta akan diberikan materi-materi terkait bagaimana pengembangan bakat seni ya. Jadi seandainya kita memiliki bakat mungkin dengan autodidak itu bisa belajar, bisa melihat video, terus bisa meniru gitu. Tapi bagaimana kalau kita tidak memiliki bakat yang cukup kuat gitu. Nah, sehingga perlulah kegiatan ini diadakan sehingga teman-teman atau anak-anakku sekalian bisa nanti menyerap ilmu-ilmu atau informasi yang diberikan oleh penyaji atau narasumber ya. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam membina bakat seni. Nah, sementara di SMK 40 sendiri yang saya dengar dari Pak Jum, seni yang dikembangkan dan cukup populer adalah seni tari ya Pak Jum ya. Betul Pak Jum ya? Betul Pak. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pengembangan fokus kepada seni tari ini juga bisa membawa membawa nama SMK Negeri 40 menjadi semakin harum. Nanti diharapkan juga kepada para narsum ya untuk lebih cermat, kemudian lebih teliti dalam melihat bakat-bakat atau potensi-potensi yang sekiranya ada ya, yang sekiranya ada di para siswa SMK Negeri 40 untuk dikembangkan sehingga menjadi ikon kebanggaan sekolah kita bersama. Nah, harapan saya nanti anak-anakku sekalian semua mohon dengan serius mengikuti kegiatan ini ya. Dan jangan lupa nanti saya selalu memotivasi untuk selalu berani bertanya. Ya, dalam konteks ini kita bukan menjadi pendengar yang pasif, tetapi jadilah pendengar yang aktif untuk selalu bertanya jika memang ada hal-hal yang belum jelas. Ya. Kemudian juga ada hal yang ingin diketahui lebih jauh, gitu ya. Jadi kalau belum jelas juga bertanya, kalau ingin tahu lebih jauh juga silahkan bertanya. Nah, itu adalah salah satu cara kita bisa menimba ilmu lebih banyak dari para narasumber melalui kegiatan-kegiatan kesiswaan. Ya. Baik, mungkin itu saja Pak Jum. Selamat mengikuti kegiatan kepada seluruh peserta. Ya, semoga nanti bisa berhasil membawa manfaat yang lebih besar dari kemajuan SMK Negeri 40 ke depan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita akan acara berikutnya
yaitu penyampaian materi dari K Istiqomah. Diharapkan para hadirin menyimak penyampaian materi tersebut. Kepada K Istiqomah, kami persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Maaf Pak Jum, ini screen materinya, PowerPoint-nya dari sana atau bagaimana ya Pak? Dari Kak Isti bisa langsung, mau dari saya juga bisa. Oh, ya, baik. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dan terima kasih sudah mengundang saya dalam menyampaikan materi tentang mengembangkan potensi seni yang akan saya sampaikan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri karena banyak yang belum kenal sama saya. Tapi ada beberapa anak yang sudah mengenal saya. Jadi perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya bertempat dan tanggal lahir itu di Jakarta, 3 Juli tahun 99. Umur saya 22 tahun. Status saya sekarang mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta, itu Universitas Indraprasta atau biasa disebut dengan Unindra, itu di Condet. Agama saya Islam. Saya langsung masuk aja ke materi. Mengembangkan potensi seni. Saya jabarkan dulu dari perkataannya. Mengembangkan itu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan. Nah, potensi kemampuan dasar yang dimiliki setiap manusia yang memang sudah ada di setiap manusia. Biasanya itu kita sebut dengan skill atau bakat. Lalu seni, proses yang sengaja mengatur unsur-unsur dalam suatu cara yang menarik indera atau emosi. Nah, jika digabungkan, jika disatukan, itu menjadi meningkatkan kemampuan dasar yang dimiliki manusia melalui indera atau emosi. Nah, ini mencakup berbagai macam kegiatan manusia, seperti kegiatannya kalau di seni itu ada seni musik, seni sastra, film, patung, lukisan, itu masuknya ke seni rupa. Kalau kayak patung, lukisan, kita juga ada seni tari. Seni tari juga masuk ke dalam potensi yang harus dikembangkan karena ada beberapa manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Kalau kalian memfokuskan ke seni tari. Kreativitas dalam bidang pengembangan kemampuan dasar seni yang dapat dilakukan baik dalam bidang seni tari, seni rupa, maupun seni musik. Jadi semua seni itu dapat mengembangkan potensi yang ada di diri kita masing-masing. Semua, nggak hanya seni, misalnya hanya seni tari aja nih yang bisa mengembangkan potensi anak. Enggak, semuanya bisa, cuma ada beberapa poin yang biasanya poinnya itu yang paling utamanya yang menonjol gitu. Karena kan beda prosesnya pun beda kalau untuk mengembangkan potensinya. Nah, di sini ada tahapan perkembangan seni. Itu dari anak yang umurnya 2 tahun sampai 17 tahun. Akan saya jelasin satu persatu. Yang pertama itu ada masa coreng-ngoreng atau sibling period, itu umur 2 tahun sampai 4 tahun kalau anak. Nah, ini kenapa disebut masa coreng-ngoreng? Karena kalau untuk umur 2 sampai 4 tahun itu, anak-anak yang umur segini itu hanya bisa mencoret-coret, seumpamanya ada kertas dan
pulpen atau pensil. Nah, mereka itu hanya bisa mencoret-coret kalau ke arah seni rupa, seni tulis-tulis, menulis gitu. Jadi hanya bisa ya udah dicoret aja gitu tanpa ada tujuan karena hanya kepo aja, hanya ingin tahu untuk apa sih gitu, kayak mau mencoba-coba aja. Sedangkan kalau seni tari mungkin umur 2 sampai 4 tahun ini dia bisa mendengar musik hanya mengikuti alunan musiknya, alun irama musiknya. Jadi kalau dengar musik biasanya umur 2 sampai 4 tahun hanya menggoyang-goyangkan kepala, menggoyang-goyangkan tangan atau pinggul atau badannya seperti itu. Nah, tahap yang kedua ada masa prabagan atau pre-sematic period. Itu umur 4 sampai 7 tahun. Nah, di umur ini ada perkembangan dalam melakukan kegiatan dibandingkan dari tahap 1. Itu cukup jelas karena berbeda umur pun pengetahuannya si anak ini lebih maju. Contohnya kalau dalam seni rupa itu mereka menggambar, kalau misalnya tadi yang umur 2 sampai 4 tahun di masa coreng-moreng itu mereka hanya bisa mencoret-coret aja. Nah, kalau umur 4 sampai 7 tahun dia sudah bisa membuat objek, tetapi objek yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan yang ada. Contohnya itu apa ya? Kayak anak mau membuat gambar orang, tapi mereka hanya bisa menggambar buletan aja, kasih titik untuk mata, terus hidungnya segaris, sama garis lengkung untuk mulutnya. Sedangkan badannya hanya dibikin garis lurus, dan di bawah 2 kaki. Ada 2 kaki di bawah dan tangannya di atas, di tengah-tengahnya. Nah, itu biasanya ada di umur 4 sampai 7 tahun. Sedangkan di di tahap ketiga, ada masa bagan atau sematic period itu di umur 7 sampai 9 tahun. Nah, kalau misalnya di umur segini, di umur 7 sampai 9 tahun atau di tahap masa bagan, itu dia sudah lumayan jelas dalam menggambar atau mengekspresikan apapun. Misalnya, kalau misalnya gambar mengekspresikannya, mungkin gambarnya orang, cuma kalau di umur 4 sampai 7 tahun, gambar badannya itu hanya segaris. Nah, kalau untuk umur 7 sampai 9 tahun, sudah ada dagingnya, kalau misalnya gambar orang. Umpamanya, sudah ada kerangka dagingnya yang bisa menjelaskan bentuknya seperti itu. Nah, kalau misalnya tari, dia sudah, kalau dari seni tari sudah bisa dibilang dia sudah memberikan gerakan, misalnya dalam gerakan apapun itu, kayak misalnya melihat. Kalau dari gerak melihat itu dia bisa memandang, melihat ke kanan atau ke kiri seperti itu. Jadi tujuan dari penyampaiannya dia itu sudah bisa dipahami oleh pengamat atau yang melihatnya gitu. Jadi paham nih orang yang melihatnya, oh maksud gerakan kalau nari, oh maksud gerakannya tuh mau gerakan A gitu. Oh yang ini mau gerakannya B maksudnya, seperti itu. Nah kalau misalnya seni rupa atau gambar, itu dia sudah lebih jelas bentukannya, kayak tadi orang. Kalau tahap sebelumnya hanya satu garis, nah kalau ini sudah ada daging, sudah ada kerangkanya yang lebih jelas. Gitu. Lalu masuk ke tahap 4, itu masa realisme awal atau early realism. Itu umur 9 sampai 12 tahun. Nah, kalau di umur 9 sampai 12 tahun ini, kesadaran perspektifnya mulai muncul berdasarkan penglihatannya sendiri. Jadi, kalau jadi ada objek di depan, kalau seni rupa menggambar, dia sudah bisa mengekspresikannya, sudah bisa menganalisa bentuk
yang mau digambarnya. Jadi ada beberapa gambar yang mau mengikuti objek yang ada di depan nih misalnya. Dia udah bisa mengikuti walaupun gambarnya itu nggak jelas, walaupun gambarnya itu bentuknya aneh seperti itu karena memang belum diasah bakatnya. Jadi tapi sudah cukup jelas untuk dilihat oleh orang lain maksud dan tujuannya dari penyampaiannya, dari yang dibuat oleh anak ini gitu. Lalu yang kelima ada masa naturalisme semu atau pseudo-naturalistik. Itu umur 12 sampai 14 tahun. Nah, untuk 12 sampai 14 tahun ini dia sudah memiliki rasa malu. Maksudnya rasa malu itu kayak kalau nari, biasanya yang malu-malu itu anak cowok. Nah, anak cowok itu udah mulai rasa malu itu di umur 12 sampai 14 tahun. Kadang kalau misalnya mereka mau menampilkan ada tugas lah misalnya dari guru seni budayanya di sekolah untuk menarikan tari tradisional berkelompok. Nah, itu pasti anak dominannya, anak cowok lebih pemalu dibandingkan anak cewek. Itu memang masanya dia sudah memiliki rasa malu. Karena menurut mereka mungkin kalau nari itu khususnya untuk anak cewek, seperti itu. Padahal cowok pun bisa menari, hanya saja gerakannya berbeda. Karena memang gerakan tari cewek dan cowok itu memang beda. Jadi nggak usah malu sebenarnya. Gitu. Nah, sedangkan kalau digambar, karena kan kita membahasnya dari awal sudah menggambar dan nari. Kalau menggambar itu kayak misalnya kalian disuruh menggambar pemandangan. Nah, kalau pemandangan biasanya tuh orang-orang atau anak-anak menggambarnya dua gunung, tengahnya matahari, ada awan, ada burung, terus di bawahnya ada jalan, di kanan kiri jalannya ada sawah. Seperti itu. Nah, biasanya ada yang bagus dan ada yang ya udah gitu. Biasanya maksudnya bikinnya itu ya udahlah yang penting dapat nilai gitu. Enggak, seharusnya enggak boleh gitu. Maksudnya jelas apa yang digambar itu harus dilihat harus dipahami juga sama yang pengamatnya atau yang menilainya itu merasakan juga kayak keindahan dari gambar itu. Jadi itu biasanya juga menimbulkan rasa malu di siswa-siswa atau di anak-anak karena mereka menganggap mereka nggak bisa menggambar kalau di seni rupa gitu. Nah, di tahap terakhir ada period penentuan atau period of decision itu umur 14 tahun sampai 17 tahun. Nah, ini adalah tahap kalian. Tahap biasanya di SMK. Nah, kalau di SMK ini kesadarannya lebih tumbuh. Kesadarannya lebih berkembang lagi. Jika senang melakukan, anak ini akan terus dilakukan. Tapi kalau kurang senang atau menurutnya kurang menyenangkan, pasti akan ditinggalkan menurut mereka. Gitu. Jadi kalau di umur-umur kalian masuknya ke tahap yang ke-6. Sudah ada kesadaran, sudah ada timbul untuk masa depan. Kalau diumpamainnya seperti itu. Lanjut ke seni dalam pengembangan potensi. Nah, di sini pendidikan seni merupakan usaha sadar untuk mewariskan atau menularkan kemampuan berkesenian sebagai perwujudan transformasi kebudayaan dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh para seniman atau pelaku seni kepada siapapun yang terpanggil untuk menjadi bakal calon seniman. Itu menurut M. Jazuli tahun 2008. Pendidikan seni dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan pribadi anak, karena memang seni sangat berperan penting bukan menurut Indonesia aja, maksudnya di dunia pun seni adalah kontribusi terbesar dalam mendidik anak
di masa sekolahnya. Nanti akan saya jelaskan lagi di bawahnya. Kontribusi yang dimaksud berkaitan dengan pemberian ruang berekspresi, pengembangan potensi kreatif dan imajinatif, meningkatkan kepekaan rasa, menumbuhkan rasa percaya diri, dan pengembangan wawasan budaya. Nah, yang pertama, ruang bagi ekspresi diri. Ini berekspresi merupakan pembelajaran emosi yang selalu melibatkan daya kreasi, sering muncul secara spontan ketika si anak mengungkapkan sesuatu, berkomunikasi, dan bermain. Kalau ini dia bisa mengekspresikan diri, maksudnya yang ada di pikiran dan ada di hati dia bisa mengekspresikan, jadi nggak dipendam sendiri. Jadi apa nih, misalnya lagi dipikirin sesuatu tentang A, nah dia bisa mengungkapkannya, bisa mengomunikasikannya, bisa lewat seni, entah itu seni musik, seni tari, atau seni rupa. Nah, kita ambil contoh untuk seni tari. Kalau seni tari, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasain, kita bisa untuk menciptakan sebuah gerakan atau gerakan sesuai irama yang sudah ada. Kita ambil contoh untuk gerakan, misalnya gerakan yang musiknya, misalnya musik tarinya itu yang mellow, yang sedih. Nah, kita bisa mengekspresikannya dengan gerakan-gerakan lembut, pelan, seperti itu. Jadi dikeluarkan dikeluarkan yang ada di hati dan di jiwa, di pikiran itu bisa dikeluarkan gitu melalui seni tari. Nah, kalau misalnya seni musik itu biasanya kayak musisi-musisi terkenal. Kalau musisi-musisi terkenal biasanya dia menciptakan lagu itu ada kebanyakan yang dari inspirasinya itu dari kejadian-kejadian yang ada, yang udah ada gitu. Jadi diambil kejadian aslinya. Nah, dibuatlah musik. Nah, itu suatu ruang mengekspresikan diri mereka melalui tari, melalui musik, melalui gambar, seperti itu. Nah, yang kedua, pengembangan potensi kreatif. Potensi kreatif ditandai oleh kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahunya menonjol, percaya diri, sering melontarkan gagasan baru orisinal, berani mengambil resiko dan tampil beda, terbuka terhadap pengalaman baru, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam pengembangan potensi kreatif, itu di anak-anak biasanya atau siswa memiliki keberanian mengungkapkan ide. Jadi, misalnya lagi rapat OSIS nih, terus lagi merapatkan atau membahas tentang acara pensi misalnya. Nah, ada beberapa anggota yang punya ide di dalam pikirannya dia, gimana ya kalau misalnya ada acara menampilkan suatu bakat dari setiap kelas. Nah, misalnya belum ada dalam pembahasan rapat tersebut. Nah, anak ini karena potensi kreatifnya itu sudah mengembang, sudah ada, jadi dia berani untuk mengungkapkan atau tiba-tiba mengacungkan tangan untuk memberikan pendapat, menyampaikan idenya untuk bisa dimasukkan ke dalam acara. Seperti itu contohnya. Lalu dalam pengembangan potensi kreatif, anak itu menyadari kemampuannya sendiri. Misalnya, saya mampunya hanya A. Nah, dia jadi enggak melewati kemampuannya, bisa untuk belajar lagi, mencari bakat atau mencari kemampuan di bidang lain, tetapi dia menahan diri untuk tidak lost control.
Jadi enggak semaunya mereka, enggak bebas gitu. Jadi dia mencari dulu, kayak misalnya, tapi dia menyadari kalau misalnya kemampuan saya nari nih, oh ya udah nari dulu deh. Saya mau belajar musik, nanti belajar dulu sama orang yang sudah menguasai musik, dipelajarin baru karena mungkin sudah mendapatkan ilmunya, sudah menyadari, oh bakat saya musik juga oke nih, misalnya gitu. Nah, itu berarti dia sudah bisa menyadari kemampuannya, jadi kemampuan dia bisa bertambah lagi, gitu. Lalu di pengembangan potensi kreatif, anak itu atau kita bisa menerima kritikan orang lain. Misalnya kritikan, ada A dan B. B ini mengkritik si A. A mendingan jangan kayak gini deh, mendingan gini misalnya gitu. Nah, si A ini akan menerima kritikan yang disampaikan oleh B dengan yang menghargai apa yang disampaikan oleh si B terhadap A gitu. Jadi tidak menolak, tidak tidak menolak dengan kritikan orang lain, karena kritikan orang lain itu untuk evaluasi kita ke depannya gitu. Nah, yang ketiga, manfaatnya itu bisa meningkatkan kepekaan perasaan. Orang yang peka rasa memiliki daya penghayatan tinggi terhadap lingkungannya, sehingga relatif mudah menyerap variasi, keindahan yang muncul ke permukaan, seperti tergetar bila mendengar suara gemericik air, deburan ombak, alunan seruling, gesekan biola, gerakan tarian, dan lain sebagainya. Jadi kalau di kepekaan perasaan ini, seseorang bisa mampu menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan perasaannya terhadap objek yang didengar atau yang dilihatnya. Gitu. Contoh tadi dari alunan seruling misalnya. Alunan seruling itu mellow, bukan mellow, maksudnya lebih mengalun. Nah, kepekaan kita otomatis langsung secara refleks mendengar itu kita diam dulu pasti. Kita mendengar dulu, dihayatin, nah itu masuk ke kepekaan perasaan kita terhadap objek yang kita dengar. Kalau mendengar gesekan alunan seruling seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, itu kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Rasa percaya diri anak adalah suatu keyakinan atas segala aspek kelebihan yang dimiliki anak. Dan dengan keyakinan itu, membuat diri anak mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dan keinginan di dalam hidupnya. Nah, kalau ini menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab, anak atau siswa-siswi atau seseorang yang sudah mempelajari seni untuk mengembangkan potensi dirinya, itu bisa si anak ini atau seseorang ini bisa lebih percaya diri sama bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diungkapkan, seperti menari atau membuat lukisan atau membuat musik seperti itu. Lalu yang kelima, mengembangkan wawasan budaya. Nah, kalau mengembangkan wawasan budaya, pendidikan seni adalah pendidikan berbasis budaya, artinya belajar seni sekaligus belajar budaya dari mana seni tersebut berasal. Jadi kalau kita kayak melestarikan kebudayaan di Indonesia. Contohnya ada patung ondel-ondel. Nah, patung ondel-ondel dari mana sih? Oh, dari Betawi, seperti itu. Jadi kita mengembangkan wawasan lagi. Terus kayak misalnya kain songket dari mana sih daerahnya gitu. Jadi kita mencari informasi-informasi
tentang kebudayaan. Fungsinya apa? Untuk kebudayaan di Indonesia ini tidak punah atau tetap lestari, seperti itu. Nah, pendidikan seni dianggap sangat efektif untuk menumbuhkan kesadaran budaya. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga seni itu dianggap sangat efektif, apalagi di dalam sekolah, di sekolah-sekolah umum. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu dari dulu, dari masa kerajaan sampai sekarang, seni itu sangat penting untuk dimasukkan ke dalam ruang lingkup sekolah. Contohnya, kalau di Indonesia itu sejak zaman kerajaan, anak-anak raja itu ada beberapa yang anak-anak raja yang di Jawa itu wajib menguasai seni. Beberapa seni, enggak semua seni, hanya beberapa. Contohnya itu kayak anak dari raja-raja di Jawa itu anak-anaknya harus mengetahui nih, misalnya gamelan. Gamelan itu dipelajarin lagi cara memainkannya, fungsinya apa, seperti itu. Nah, ada juga yang harus bisa menari, menulis, membuat syair, seperti itu. Karena dengan mempelajari itu, anak-anak atau seseorang bisa mengembangkan lagi pola pikirnya, mengembangkan lagi rasa percaya, kayak yang tadi sebelumnya, timbulnya percaya diri dan tanggung jawab. Memang itu efeknya dari kita mempelajari seni. Ada rasa tanggung jawabnya yang tinggi, terus membudayakan budaya, melestarikan budaya, itu juga pasti otomatis ada gitu. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu kita ambil contoh di Jepang. Kalau di Jepang itu seni rupa itu kayak menggambar seperti itu, menjadi bagian kurikulum pendidikan di sekolah dasar. Di sekolah umum, maaf. Di sekolah umum. Jadi seni rupa itu bisa dibilang pelajaran penting di sekolah-sekolah umum di sana, di Jepang, seperti itu. Nah, yang terakhir, meningkatkan kesehatan. Ada kecenderungan bahwa sumber kesehatan manusia terletak pada jiwa, rohani. Jiwa dan rohani. Artinya, bila orang jiwanya sehat, maka jasmaninya cenderung pasti sehat, kecuali orang gila. Ya. Karena memang kalau misalnya pikiran kita happy, terus perasaan kita juga enak, nah otomatis badan atau fisik kita pun pasti akan senang juga, akan terbawa sama pikiran kita, jadinya fisik kita pun ikutan sehat, ikutan senang gitu. Nah sebaliknya, kalau misalnya pikiran kita lagi nggak sehat, maksudnya nggak sehat itu bukan seperti orang gila ya, maksudnya nggak sehat itu kayak misalnya banyak beban pikiran, banyak pikiran A, pikiran B, pikiran C. Nah, karena pikiran kita banyak, itu membuat rohani kita juga nggak sehat. Maksudnya nggak bisa istirahat dulu lah. Istilahnya kayak bebannya ada di dalam, sehingga itu beban yang di dalam bisa keluar, bisa bisa berefek ke fisik yang ada di diri kita. Jadi fisik kita bisa jadi sakit, misalnya karena beban pikiran. Orang tua itu biasanya jadi darah tinggi, seperti itu. Kalau misalnya anak-anak misalnya beban pikiran, misalnya tugas atau apa, atau masalah keluarga atau masalah apapun itu. Tapi biasanya kalau remaja misalnya galau. Kalau lagi galau misalnya, terus pikiran rohaninya lagi nggak sehat, rohaninya jadi cemas, seperti itu. Nah, biasanya fisiknya kadang sakit demam, sakit flu, nggak hanya karena galau, gitu. Nah, bila jasmani seseorang sakit, maka jiwanya belum tentu sakit, mungkin agak sedikit terganggu. Gitu. Jadi kalau misalnya fisik kita sakit, misalnya karena cuaca pancaroba, timbullah nih flu, batuk, segala macam. Nah, di jiwa kita nggak sakit total,
di jiwa kita itu, di dalam rohani kita itu cuma terganggu karena ada perasaan gak enak di badan kita gitu aja. Nah, oleh karena itu orang yang berkesenian sangat berpeluang untuk selalu sehat. Nah, dalam arti sehat jiwanya dan fisiknya. Apalagi bisa berkesenian tari. Kenapa tari? Karena kalau tari, pikir rohani sama fisik kita ikut gerak. Apalagi jasmaninya gerak itu otomatis harus, bukan otomatis, kalau gerak itu bisa dibilang kita olahraga, walaupun olahraganya nggak kayak pelajaran penjaskes yang harus lari keliling lapangan, harus sit up, push up, nggak harus seperti itu. Jadi dengan gerak tari pun kita bisa olahraga, nah menciptakan kesehatan rohani dan jasmani. Seperti itu. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Istiqomah atas materi yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Rahma Elmumi. Kepada Kak Rahma kami persilakan. Baik, terima kasih Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya untuk saya. Terima kasih juga untuk Pak Dede sebagai Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Jumanta dan Bu Farah. Terima kasih. Untuk kali ini penyampaiannya sangat detail ya, dari Kak Isti. Udah full semua, udah dijawab semua, udah perkembangannya tuh semuanya udah dibahas semua sama Kak Isti. Saya hanya menambahkan aja ya. Tunggu sebentar, saya akan share. Nah, potensi tadi sudah dibahas ya sama Kak Isti. Potensi itu adalah kemampuan bakat seseorang yang terpendam. Kemudian, nah ini yang belum ada. Ada 5 agar kamu mengetahui bakat kamu sendiri. Bakatnya itu di nomor 1 adalah temukan hal yang kamu sukai. Kamu suka apa dulu nih? Kamu suka, kalau untuk berkesenian, kamu suka apa? Kamu suka di seni tarikah, seni musik, seni rupa, atau di teater? Terus bakat apa lagi yang kamu punya? Yang kamu harus tahu dulu diri kamu sendiri. Kamu tuh punya bakatnya apa? Nah, itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, amati hobi. Kamu nggak tahu yang kamu suka apa. Terus kamu amati hobi kamu. Hobi kamu tuh di mana? Di olahraga kah? Di seni kah? Atau kalau untuk di SMK misalnya apa ya, nyambung-nyambungin apa, kalau untuk di STM ya, kalau untuk di SMK misalnya SMK otomotif gitu, nah dia penyambungan kabel kah atau dia bongkar-bongkar mesin gitu. Nah itu amati hobi dulu, yang kedua. Kemudian yang ketiga, mencari pengalaman. Mencari pengalaman, kamu bisa mencari pengalaman dari luar. Misalnya kamu cari pengalamannya itu diajak sama ayah atau sama ibu. Yang untuk cewek nih, ayo tolongin saya dong, tolongin ibu masak di dapur, atau potong-potongin kue, atau potong-potongin
wortel, potong-potongin kentang. Nah, dari situ bisa juga diamati, mencari pengalaman. Kamu bisa memotong ini, kamu bisa membuat ini, membuat kue kah, atau meracik bumbu. Nah, itu bisa juga. Itu pengalaman ya. Itu bisa dijadikan pengalaman. Lalu nomor 4, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekskul yang ada di sekolah, itu kamu bisa juga mencari bakat kamu. Yang ada di sekolah SMK 40 itu ekskulnya apa aja? Ada ekskul tari. Lalu drum band ada? Ada nggak Kak drum band? Terus ekskul musik, terus ekskul apa aja yang ada di SMK 40, kamu terjun langsung, kamu ikuti untuk mencari bakat kamu adanya di mana. Kamu bisa enggak itu? Nah, kemudian yang nomor 5 adalah mencari poin plus yang ada dalam diri kamu. Apa nih yang ada di dalam diri kamu? Kamu condongnya kemana? Kamu pinter di berbahasakah? Misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, terus olahraga. Nah, poin dari diri kamu itu di mana? Kamu harus tahu tuh bakat-bakatnya. Oke, lalu kita bahas yang untuk ini contoh lukisan. Nah, kita contoh lukisan dulu. Lukisan seni rupa, kamu bisa melukis di buku gambar atau ngebom. Suka ngebom ya, ngebom di mana, ngebom di misalnya di jalanan mana, atau ngebom di gedung mana, itu ngebom. Ngebom tuh maksudnya bikin mural ya Kak? Ya, mural. Mural yang kayak di itu ya, yang waktu itu pernah ikut ya, SMK 40 yang di jalan apa tuh? 40 pernah ikut. Yang itu dari perencanaan dinas itu ya, yang dari dari dinas pemerintah ya. Nah, ini contohnya juga ini untuk muralnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh untuk kamu bisa menuangkan hobi atau menuangkan bakat kamu, bisa di lukisan. Lalu ke tradisi musik. Nah, kamu bisa ke tradisional atau modern. Kalau ke tradisional, kalau untuk anak-anak SMK kayaknya jarang deh ya. Jarang yang bisa musik tradisional gitu kan. Banyak itu ngeband. Ayo ngeband gitu kan. Ngeband megang apa? Lu megang gitar, lu megang drum ya. Nah, itu juga nih anak-anak SMK nih sering nongkrong di band gitu. Tempat penyewaannya gitu kan ya. Nah, materinya kayaknya sudah dibahas semua sama Kak Isti. Jadi saya hanya melanjutkan aja nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh saya akan jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di chat. Yang untuk ke saya atau ke Kak Isti. Saya akan jawab insya Allah. Oke, baik. Terima kasih pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. Kak Rahma ya. Ya, sama-sama Bapak. Silakan kepada anak-anakku sekalian kalau ada pertanyaan boleh melalui chat, boleh raise hand atau langsung. Silakan. Nanti pembawa acara yang akan mengaturnya. Silakan. Dikembalikan ke pembawa acara. Ya, terima kasih kepada Kak Rahma atas materi yang diberikan. Acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silakan kepada peserta jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya kepada kedua narasumber kita atau mungkin Kak Istiqomah dan Kak Rahmanya ingin bertanya. Jika nggak bisa pakai suaranya, bisa di lewat chat ya. Ayo, ada nggak? Ada nggak anak-anak yang mau bertanya? Misalkan, bagaimana Kak, saya punya seperti ini. Nah, cara ngembanginnya gimana Kak? Ayo silakan. Ada nggak? Tidak ada. Masa diam-diaman terus ini? Ya, silakan anak-anak sekalian. Dari Kak Rahma atau Kak Istinya mau bertanya kepada anak-anaknya. Oke, saya ada pertanyaan ya. Saya mau ngechat lagi nih. Untuk kakak-kakak di sini pada ikut ekskul nggak? Ikut, Kak. Ikut, Kak. Ikut. Ikutnya ekskul apa? Ada ekskul tari, terus ekskul drum band ya? Iya, ada drum band. Iya, Kak. Terus apa lagi? Ada 18 ekskul, Kak. Wow, banyak banget. Nah, di situ kalau situasinya normal. Kalau yang aktif? Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi hanya ada 4 ekskul yang berjalan, yaitu ekskul pramuka, ekskul rohis, ekskul pik, ya, kemudian ekskul tari tradisional. Jadi 4 aja dulu itu Kak di zaman sekarang. Tapi kalau situasinya udah membaik, normal, itu kita memiliki 18 ekskul. Gila ya, banyak banget. Iya, banyak sekali ya. Itu di situ tuh bisa dikembangin. Cuman kalau untuk sekarang karena yang aktif hanya 4, coba dijalankan dulu semuanya. Kamu punya bakatnya di mana nih gitu. Bakatnya di seni tarika. Kalau untuk cowok-cowok kayaknya jarang banget ya kalau untuk nari ya kan. Nah, bisa ke rohis, memperdalam agama ya kan. Terus apalagi pramuka ya. Kalau pramuka itu kan wajib ya kan Pak ya? Iya Kak. Iya. Ini ya? Ada yang tanya di chat. Namanya Mutia Azara. Iya. 11 RPL.
Bertanya, bagaimana kalau semisal kita berminat pada suatu seni, namun orang tua tidak mengizinkan atau mendukung? Bagaimana cara kita untuk meyakinkannya? Terima kasih. Oke. Kamu punya minat, kamu punya bakat seni. Seninya apa dulu nih? Seni tari, seni musika, atau di seni rupa, atau di teater? Nah, kamu ngumpet-ngumpet dulu juga nggak apa-apa dari orang tua. Beneran, ngumpet-ngumpet, kamu udah gede, kamu udah besar, kamu bisa nentuin bagaimana mana yang baik, mana yang enggak gitu. Kamu udah besar, kamu bisa nentuin ini jati diri, ini bakat gue nih, ini bakat gue di sini nih gitu. Ya udah, bohongin aja dulu, nggak apa-apa buat kebaikan, tapi jangan disalahgunakan. Nggak apa-apa, kamu ikutin dulu nih, misalnya bohong sama orang tua, ya dikit-dikit nggak apa-apa lah kalau untuk ini mah gitu. Tapi kamu harus tonjolin, kamu harus bener nih, kamu misalnya ditari, terus kamu lomba tari itu menang gitu. Nah, baru kamu tunjukin supaya orang tua kamu setuju, supaya orang tua kamu mengizinkan. Nah, itu. Ya, siapa nih yang tadi yang nanya? Mutia Zahra. Nggak tahu, ini apa namanya, kalau menurut saya sih kayak gitu ya, bohongin dulu nggak apa-apa deh, tapi bohongnya yang benar, terus jalannya juga benar, nggak di kita mau latihan, terus benar kita latihannya gitu, jangan udah bohong terus nggak benar lagi, jadi dosanya 2 kali. Oke, ada lagi? Udah ini belum? Apa Mutia udah puas belum? Kalau saya sih nyaranin kayak gitu ya. Silakan, ada lagi? Baik, kalau memang tidak ada lagi daripada diem-dieman, ya kan Kak? Baik, terima kasih banyak atas undangannya yang sudah dipenuhi oleh Kak Isti, oleh Kak Rahma, untuk bisa hadir sebagai narasumber pada siang hari ini. Harapan kami, Kak Rahma dan Kak Isti tidak kapok ya atas undangan jika ada undangan lagi dari SMK 40 Jakarta. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan dengan acara yang berbeda. Begitu Kak ya? Iya, terima kasih Bapak. Iya. Sudah dikasih kesempatan. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada MC untuk menutup acara ini. Silakan. Baiklah, Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara kegiatan webinar pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, serta siswa-siswi, dan juga kepada narasumber Kak Istiqomah dan Kak Rahma. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.